Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Putri Alfionita Suryasari dari Prodi PLB, mahasiswa Universitas PGRI Agopuro Jember. Nah, kali ini saya akan mereview film yang berjudul Taare Zameen Par. Taare Zameen Par adalah sebuah film yang menceritakan tentang seorang anak kelas 3 yang duduk di bangku sekolah dasar yang bernama Ihsan Kishore Awasthi. Ihsan adalah seorang anak yang tidak bisa mengikuti kegiatan di sekolahnya dengan baik. Ia dicap sebagai anak yang bodoh dan nakal. Tak hanya itu, Ihsan juga memiliki kesulitan dalam membaca maupun menulis. Bukan hanya itu, dia juga sering menulis huruf secara berbalik. Karena kekurangan Ihsan tersebut, ia pun sering mendapat nilai yang buruk di sekolah dan tidak pernah mengerjakan PR, sehingga para guru pun sering menghukumnya. Meski begitu, Ihsan memiliki suatu kelebihan, yaitu melukis. Berbanding berbalik dengan Ihsan, yaitu kakaknya Johan, adalah seorang anak yang sangat pintar dan cerdas. Ibu Ihsan seringkali mengajarinya pelajaran yang sudah dipelajari di sekolah. Namun, Ihsan akan selalu melupakan pelajaran yang telah diberikan, sehingga lama-kelamaan ibunya pun lelah mengajarinya. Ayah Ihsan adalah seorang yang keras. Ia sering membandingkan Ihsan dengan kakaknya. Pada puncak permasalahan, Ihsan dimasukkan ke dalam asrama karena ketahuan bolos dan berjalan-jalan sendirian keliling kota. Namun, tak ada perubahan yang berarti meskipun Ihsan telah pindah ke asrama. Ia bahkan lebih sering menerima hukuman dari gurunya karena tidak bisa mengikuti aturan yang ada. Ihsan sebenarnya sudah berusaha, namun semakin ia berusaha, maka ia semakin bingung karena ia merasa semua huruf itu seakan-akan menari-nari di kepalanya. Karena tekanan yang ia terima dari guru dan ejekan dari teman-teman Ihsan, ia pun tidak mau menggambar lagi. Kemudian datang seorang guru kesenian pengganti sementara yang bernama Ram Shankar Nikum atau Amir Khan. Guru baru ini mempunyai cara mendidik yang baru. Ram membuat mereka berpikir keluar dari buku-buku dan imajinasi mereka. Setiap anak di kelasnya merespon dengan antusias yang besar kecuali Ihsan. Ram kemudian berusaha untuk memahami Ihsan dan masalah-masalah yang dialaminya. Ram menyadari bahwa Ihsan menderita penyakit disleksia, yaitu sebuah kesulitan dalam membaca, menulis, dan menghitung. Ram menyadari kondisi Ihsan karena dulunya ia pun mengalami gejala disleksia juga. Padahal sebenarnya seseorang yang mengalami disleksia, yakni memiliki kemampuan inteligensi yang tinggi. Jika tak diasah dengan kesabaran dan keterampilan dalam mendidik, maka sang anak akan terus terjerat dalam ketidaktahuan dalam membaca dan menulis.
Ia mencontohkan tokoh-tokoh ketidaktahuan dalam membaca dan menulis di dunia yang mengalami disleksia, sehingga melejitkan semangat Ihsan dalam belajar. Dengan waktu, kesabaran, dan perawatan Ram berhasil dalam mendorong tingkat kepercayaan Ihsan. Dia membantu Ihsan dalam mengatasi masalah pelajarannya dan kembali menemukan kepercayaan yang hilang. Ia mampu mengajak anak didiknya itu memahami dan menyeberangi lautan ilmu dengan proses yang menyenangkan. Ram yang menyadarkan orang tua Ihsan bahwa anaknya mengalami disleksia setelah menemukan orang tua Ihsan. Ram kemudian memohon kepada kepala sekolah atau asrama agar Ihsan diberikan kemudahan dan tidak dikeluarkan dari sekolah, di mana ia nantinya akan membantu Ihsan agar dapat membaca dan menulis. Kemudian, untuk meningkatkan kepercayaan diri Ihsan dan memperlihatkan kelebihan Ihsan dalam melukis, Ram mengadakan lomba melukis bagi guru dan murid di asrama tersebut. Ihsan keluar sebagai pemenangnya. Hasil lukisannya dan juga lukisan Nikum dipakai sebagai sampul buku tahunan sekolah tersebut. Selain itu, di akhir sekolah, nilai-nilai Ihsan pun tidak lagi di bawah rata-rata. Ia sudah mampu bersaing dengan teman-temannya. Dalam film ini, teori belajar dan pembelajaran yang digunakan oleh guru-guru Ihsan dalam mengajar beragam. Dalam teori belajar ada berbagai macam teori belajar, yaitu behaviorisme, kognitif, konstruktivis, dan humanistik. Dalam film ini, kebanyakan dari guru-guru Ihsan menggunakan teori belajar behaviorisme dan kognitif yang tidak cocok bagi keadaan atau kondisi Ihsan yang mengalami disleksia tersebut. Namun, ada satu guru yang paham dan menyadari kondisi Ihsan yang bernama Ram Shankar Nikum Amir Khan, dan dia dalam pembelajaran menggunakan teori konstruktivisme atau teori membangun dan teori humanistik, yakni dengan cara scaffolding, melakukan pendekatan-pendekatan terhadap dengan usaha mendatangi keluarganya dan berusaha memecahkan permasalahan yang dialami Ihsan. Dia membimbing Ihsan, memberi motivasi, dorongan, kebebasan, memberikan kasih sayang dan kelembutan, mengajari menulis, membaca, dan menghitung dengan metode yang bisa diterima oleh Ihsan. Dengan kondisinya yang seperti itu, dan akhirnya dia berhasil membuat muridnya tersebut mampu mengatasi kondisinya, dan akhirnya dia menjadi anak yang pintar. Multiple inteligensi yang dimiliki Ihsan adalah kecerdasan spasial atau visual. Kecerdasan ini biasanya mampu berimajinasi mental dengan baik dan mampu menggambarkan atau menciptakan kembali suatu grafis. Orang-orang seperti ini mampu berpikir beberapa dimensi, artinya mampu menciptakan kembali dunia visual atau penglihatan pandangan. Kecerdasan ini salah satunya dapat ditemukan pada pelukis seperti Ihsan. Kecerdasan ini salah satunya dapat ditemukan pada pelukis seperti Ihsan yang pandai melukis dan menghasilkan lukisan yang luar biasa, sehingga dia berhasil memenangkan lomba melukis di sekolahnya. Namun, tampaknya dia ini juga memiliki kecerdasan
tubuh atau kinestetik, karena dia bisa melakukan gerakan seperti Michael Jackson pada film tersebut. Pesan moral yang terdapat dalam film ini yaitu peran orang tua sangat penting dalam masa tumbuh kembang anak. Peran guru pun tak kalah pentingnya. Sebagai orang tua, kedua bagi anak, setiap anak pastilah berbeda antara satu dengan yang lainnya. Bahwa setiap anak itu memiliki kelebihan masing-masing, mempunyai kecerdasan tersendiri, yang mungkin tidak bisa dipahami oleh orang lain. Dari film ini, betapa penting arti dari sebuah pengertian orang tua sebagai pendidik di kalangan keluarga dan bagi guru sebagai pendidik di sekolah. Mereka memiliki kemampuan, bakat, dan impian yang berbeda-beda. Sebagai orang tua, hendaknya mendukung agar anak dapat berkembang menurut bakat alami yang ada dalam diri mereka, bukan dengan paksaan. Ambisi dari orang tua dan sangat penting bagi orang tua untuk memperhatikan kondisi anaknya, memahami keinginannya dan memberi kasih sayang serta kelembutan sikap kepada anak, dan bersikap pola asuh demokratis bukan otoritatif. Kesan yang saya dapat dari film ini yaitu saya mendapat pelajaran yang baru dalam memahami dunia anak. Film ini dikemas sangat apik sehingga mudah untuk dipahami maksud dan tujuannya. Harapan yang bisa diperoleh dalam film ini yaitu semoga dengan adanya film ini, para ortu tidak lagi membebani anak usia dini dengan cara kalistung. Guru dapat mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Ran bila ia mendapatkan murid yang disleksia. Kesimpulan yang saya peroleh dari film ini yaitu bahwa gangguan disleksia tidak bersifat permanen, karena disleksia dapat disembuhkan dengan memberikan kasih sayang, menumbuhkan rasa percaya diri, dan anak diajarkan dengan cara metode yang sesuai dengan yang dibutuhkan anak disleksia. Perpaduan antara alur, tokoh, suasana latar, dinamika konflik yang tersaji dalam film ini membuat para penontonnya itu hanyut terbawa suasana. Selain itu, film ini juga menyuarakan beragam pesan moral bagi penontonnya. Secara tidak langsung, film ini ingin mengedukasi masyarakat agar memiliki sikap peduli, peka, dan berwawasan luas terhadap segala keterbatasan dan kelebihan seseorang. Selain itu, film ini juga menghimbau para orang tua agar senantiasa menjalin komunikasi yang baik dan mendukung anak bagaimanapun kondisinya. Ada juga amanat untuk para pendidik, yakni hendaknya selalu mendidik siswanya dengan tulus dan sabar sesuai dengan keistimewaannya. Selain menyerukan berbagai pesan moral, film ini juga memberikan pengetahuan bagi para penontonnya tentang ciri-ciri anak dengan disleksia, salah satu tipe kesulitan belajar. Film ini juga memberikan pengetahuan mengenai metode pembelajaran khusus bagi anak dengan
disleksia seperti Ihsan. Sebagai penutup, film edukatif ini sangat layak ditonton bagi semua kalangan. Sekian resume yang saya peroleh dari film ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan salah satu kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.